Saya Sekina Glory Latuprisa dari Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan mata kuliah Sistem Operasi. Materi yang saya bawakan yaitu fungsi dasar sistem operasi. Dimulai dengan tujuan adanya sistem operasi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Selanjutnya beberapa sistem operasi. Yang pertama, Windows merupakan salah satu sistem operasi komputer yang terus berupaya melakukan pembaruan demi meningkatkan pengalaman pengguna, upgrade software dan hardware hingga lebih mudah diakses dan digunakan. Beberapa versi diantaranya Windows 95, Windows Vista, Windows 7 hingga seri terbarunya Windows 11 yang dirilis pada 5 Oktober 2021. Selanjutnya Mac OS, sistem operasi komputer yang memiliki kepanjangan Macintosh Operating System. Ini merupakan sistem yang dibuat serta dikembangkan oleh Apple sejak 2001. Sistem ini hanya dapat bekerja pada perangkat khusus milik Apple. 3. Linux merupakan keluarga sistem sumber terbuka yang mana sistem ini dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapapun. Linux tersedia dalam banyak versi open source yang berbeda serta dapat diunduh secara gratis. Yang keempat, MS-DOS yang memiliki kepanjangan Microsoft Disk Operating System merupakan sistem operasi komputer yang dominan untuk komputer pribadi atau PC sepanjang tahun 1980-an. Meskipun MS-DOS menikmati popularitas yang luar biasa pada 1980-an dan awal 1990-an, teknologi ini tidak selalu mengikuti kompetisinya. Yang kelima, Unix adalah sistem operasi komputer multi-user dan multitasking yang paling kuat dan populer. Konsep dasar Unix berasal dari proyek Multics pada tahun 1969. Sistem Multics dimaksud sebagai sistem pembagian waktu yang memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer mainframe secara bersamaan. Sejarah sistem operasi generasi pertama tahun 1945 sampai 1955. Merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Yang kedua, generasi kedua 1955 sampai 1965. Generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus dan multi-programming melayani program sekaligus. Generasi keempat pasca 1980-an. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis. Layanan sistem operasi. Yang pertama, pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrogram untuk menulis program. Selanjutnya, operasi input-output, kegiatan di mana pengguna tidak dapat secara langsung mengakses sumber daya perangkat keras, sehingga sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input-output atas nama pengguna. Deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan. Jika muncul permasalahan pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang jelas. Kesalahan terjadi serta dampaknya terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Yang terakhir, accounting, kegiatan merekam aktivitas pengguna, report pemakaian sumber daya. Sistem operasi yang bagus harus mampu mengumpulkan data statistik, penggunaan beragam sumber daya, dan memonitor parameter kinerja. Struktur komputer. Yang pertama, sistem operasi komputer. Interupsi merupakan bagian penting dari sistem arsitektur komputer. Setiap sistem komputer memiliki mekanisme yang berbeda. Interupsi bisa terjadi apabila perangkat keras atau hardware dan atau perangkat lunak atau software minta dilayani oleh prosesor. Struktur input-output. Yang pertama, interupsi input-output. Untuk memulai operasi input-output, CPU meload register yang bersesuaian dengan device controller. Sebaliknya, device controller memeriksa isi register untuk kemudian menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Pada saat operasi input-output dijalankan, ada dua kemungkinan, yaitu synchronous input-output dan asynchronous input-output.
Yang terakhir, struktur DMA, Direct Memory Access, suatu metode penanganan input-output di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU. DMA digunakan untuk perangkat input-output dengan kecepatan tinggi. Hanya terdapat satu interupsi setiap blok, berbeda dengan perangkat yang mempunyai kecepatan rendah di mana interupsi terjadi untuk setiap byte atau word.